satu ada aset, ada aktiva itu dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Gitu. Jadi kalau aktiva tetap, bayangin ada penyusutan, itu aja udah, itu. Kalau di sisi kiri itu berarti ada hutang, ya hutang usaha atau hutang bank, ya modal dan laba ditahan, itu aja udah. Selalu dimentionkan itu. Jadi penambahan kas itu bisa jadi di sini adalah juga penambahan modal atau laba ditahan. Tapi kalau untuk analisanya atau rasio ya itu bisa kan ya, analisa laporan keuangan kan gampang. Ya semua udah siap ya, kita lanjutkan aja materi kita pada pertemuan kali ini ya. Jangan kau Jadi saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister, ini itu nggak Mister di record? Hah? Gimana, Pak? Biasanya matkul Mister itu di record atau enggak? Kalau saya nggak bisa nge-record. Kamu bisa nggak? Kalau saya nggak apa-apa di record. Di fasilitas saya nggak bisa nge-record. Iya. Ya, ya Mister. Kalau kamu bisa di record aja nggak apa-apa, ya. Nanti di-share ke atau mungkin ini. Kalau saya nggak bisa, bukan ini fasilitasnya fasilitas recordingnya masih belum ada, ya. Ya masih. Ya, Mister. Oke, ya. Baik, Iya, Mister. saya mulai aja ya untuk masuk pada materi selanjutnya. Ya, setelah kita kemarin adalah manajemen modal kerja, maka minggu ini kita akan belajar tentang perencanaan laba dan penganggaran. Ya, kita masih, kalau ini pertemuan ke-9 dan ke-10, berarti kita masih 2 kali pertemuan lagi. Ya, karena hari ini harusnya memang dosen database, tapi mungkin karena sesuatu hal tadi akademik meminta saya untuk mengisi di minggu ini. Jadi ya saya bersyukur bisa mengisi lebih cepat dari itu. Jadi mungkin baru minggu depan adalah dosen database. Ya, oke. Makanya di awal tadi saya juga kaget kok hari ini saya ngisi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata ada halangan. Nggak apa-apa. Kita saling menggantikan, saling melengkapi. Yang penting kamu tetap perkuliahannya jalan. Oke, hari ini kenapa Anda harus belajar untuk merencanakan laba dan penganggaran? Ya. Jadi, ya, di dalam manajemen keuangan, ya, salah satu hal yang terpenting adalah, ya, kemampuan kita untuk menetapkan laba. Dan termasuk juga adalah penganggaran. Nah, jadi dari aspek penganggaran, itu juga kalau di dalam perusahaan-perusahaan itu juga nanti akan juga termasuk di dalamnya adalah budget terhadap laba atau budget terhadap penjualan atau budget terhadap penerimaan, itu bisa juga ditetapkan di dalam prosesnya. Nah, jadi kalau namanya anggaran itu jangan terus kita berpikir hanya biaya saja. Jadi beli untuk beli ini, tapi juga termasuk bagaimana kita juga harus merencanakan berapa pendapatan yang atau laba yang kita bisa raih. Gitu. Oke. Nah, oleh karena
karena itu kalau kita ya ingin merencanakan laba, maka posisi pertama apa yang harus kita lakukan adalah kita paham tentang break even point analysis. Kenapa sih Pak kalau kita break even analysis, BEP analisis perlu kita tahu? Nah iya, kenapa? Karena kita ini bekerja memproduksi, ya, itu. Dan bagi perusahaan dalam memproduksi itu ada variabel biaya yang harus kita korbankan untuk operasional bisnis kita. Tentunya supaya kita juga paham bahwa biaya-biaya yang kita korbankan itu ya seberapa jauh sih supaya kita tidak pada posisi nanti kita mengeluarkan uang terus kita nggak bisa balik atau posisi rugi, maka kita harus punya alat namanya BEP analisis ini. Ya. Nah ini bagi orang keuangan penting ya. Jadi makanya sering pada kamu ya atau kalian semuanya kan kalau dapat gaji, misalnya kamu kerja sekarang ya kan banyak kerja ya, mungkin ada yang dapat kerja dapat duit, tapi kamu nggak ngerti kalau saya hari ini kerja ini sebetulnya titik imbasnya berapa, saya tidak rugi dan tidak untung gitu. Nah, ya ini penting ya, jadi supaya apa, kamu sendiri juga nanti bisa punya kemampuan bahwa apa yang kamu lakukan, pekerjaan kamu yang kamu lakukan itu tidak sia-sia, ada benefitnya ya. Nah, BEP analisis ini adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian ya, tapi juga tidak mendapatkan laba ya. Maka kalau kita sudah tahu alatnya ya, di mana satu titik kita tidak mendapatkan laba dan tidak mendapatkan untung, maka saat itulah kita bisa men-setting berapa tingkat kerugian yang kita bisa tolerir dan berapa tingkat keuntungan yang akan kita capai. Jadi poinnya adalah di situ. Berapa kalau ada kerugian kita bisa tolerir ya. Ya karena perusahaan kan bisa aja mungkin kayak kasus sekarang ini, pandemi sekarang ini. Jangan muluk-muluk kita mendapatkan untung ya. Itu. Sudah nggak rugi, itu aja udah syukur ya. Sudah nggak rugi aja kita syukur. Tapi kalau misalkan rugi pun kita juga bisa toleransi, bisa tolerir berapa yang kita bisa ya terima kerugian itu. Baik itu tidak dalam keadaan sakit parah atau di ICU, istilahnya begitu. Jadi ada level-level di mana itu. Ya. Sisi lain juga kita kalau dalam kondisi ini bisa tahu sampai sejauh mana keuntungan yang dapat kita capai. Bahwa kita tidak mungkin misalkan mau untung segini, tapi bahwa menuju ke situ itu ada titik terang itu yang kita bisa rasional atau masuk akal yang bisa kita capai. Ya. Nah, itulah namanya fungsi departemen atau manajemen keuangan itu di situ salah satunya. Jadi punya kemampuan untuk merencanakan laba. Ya. Jadi berbeda dengan akuntansi. Ya. Kalau fungsi akuntansi gimana? Kalau sisi akuntansi adalah merekap semua transaksi menjadi jurnal, ya. Setelah jurnal akan ditata, ya. Ada namanya balance sheet dan nanti timbulan neraca dan laporan rugi laba. Itu. Artinya apa? Kalau accounting itu bekerja untuk kita supaya tahu berapa rugi dan laba yang diterima oleh perusahaan. Itu accounting.
Jadi tidak menetapkan, tidak merencanakan akunting itu, tapi sudah bagaimana dia mengkoleksi, memanage atau merekapitulasi transaksi keluar dan masuk yang dimiliki perusahaan dalam operasional bisnisnya, ya, itu adalah pekerjaan akunting. Ya. Jadi makanya kalau Anda punya kemampuan ini, ya minimal bisa membantu pihak-pihak perusahaan, apalagi kalau pihak perusahaan tidak punya kemampuan keuangan yang baik, maka akunting juga bisa merangkap memberikan informasi ini kepada manajemen bahwa Pak, kita kalau dianalisis itu nanti sekian, itu kita nggak rugi, dan ini sekian, ini dan ini prediksinya begini-begini, itu bisa. Ya, makanya itu ekspektasinya, walaupun kamu dari sisi kuliah jurusannya ya komputer akuntansi, tapi aspek manajemen keuangan ini harus Anda miliki. Supaya apa? Supaya ada kemampuan yang diharapkan suatu saat kamu juga diharapkan untuk bisa masuk ke dalam konseptor strategi operasi bisnis suatu perusahaan. Itu minimal kamu punya benang merahnya bahwa oh ini bisa Pak, ini bisa, paling nggak bisa mendapatkan, bisa memberikan pendapat itu. Ya. Hanya tidak sekedar mencatat, merekap, terus akhirnya timbul justifikasi terhadap laporan yang Anda bikin. Oke. Nah, break-even point analisis juga adalah suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, ya, dan biaya variabel, ya, termasuk keuntungan dan volume kegiatan. Jadi kamu harus ingat, ya, dalam perusahaan itu faktor-faktornya pasti ada namanya biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Dan ini benar-benar kamu harus pahami dengan baik, ya, hubungan antara biaya tetap, variabel, dan keuntungan dan volume perjalanan kegiatannya harus kamu hubungi apa? Kamu harus pahami dengan baik. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar manajemen keuangan ini bisa mengontrol terhadap keuangan perusahaan itu secara apa? Secara efektif dan efisien. Ya. Dampak-dampak variabel-variabel cost yang ada di perusahaan ini juga Anda harus pahami dengan baik. Ya. Nah, kalau Anda sudah memahami ini, Anda bisa improve, ya. Salah satu itu biaya tetap ini, bagaimana supaya biaya tetap ini bisa kita kurangi menjadi profit perusahaan. Ya. Nah, inilah yang saya harapkan seorang manajer keuangan atau orang yang berada di departemen keuangan itu orientasinya kalau awalnya adalah cost center harus berubah menjadi profit center. Ya, jadi bisa berperan menjadi profit center, bukan cost center. Ya, karena Anda mempelajari aspek-aspek di dalamnya adalah hubungan antara biaya tetap, variabel, dan keuntungan dan volume kegiatan itu. Ya. Jadi kayak purchasing, ARD, ya, atau produksi, itu kan pusat-pusat biaya semua, cost center semuanya. Ya. Nah, maka tetap dengan informasi keuangan yang baik, ya, konsultasi atau sifat advising, ya, manajer keuangan departemen yang baik terhadap departemen lain, maka departemen keuangan bisa berganti dari cost center menjadi profit center. Saya sering katakan bisa jadi volume kegiatan keuntungan ini saat ini karena misalkan pandemi COVID itu mengalami penurunan, tapi keuntungan kok malah naik. Bisa jadi karena Anda punya kemampuan, ya, teknik untuk menghubungkan antara biaya tetap tadi dan banyak melakukan perbaikan, inovasi bahkan, ya, yang mengakibatkan
ya variable cost turun dan dengan baik, pembeli tetap juga turun ya dengan baik. Nah, makanya yang terjadi apa? Adalah keuntungan gitu loh ya, dengan jumlah penjualan yang mungkin turun tapi keuntungannya naik ya. Kalau tahun lalu misalkan sebelum Covid kita untungnya 10 miliar, kok sekarang bisa 12 miliar. Ternyata kita banyak belajar dengan hasilnya ini. Kalau kita dalam keadaan sulit itu biasanya kita itu akan ada belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan uang itu. Makanya orang-orang itu ya, kalau orang itu banyak duit ya, banyak ini, kecenderungannya adalah apa? Dia lupa untuk menganalisis. Karena apa? Karena apa? Yang dia lakukan adalah ada uangnya. Tapi beda sama orang yang mungkin ya sulit atau misalkan kehidupannya sulit, malah justru dia bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia bisa menganalisis biaya-biaya hidup, yang biaya itu yang ada variabel untuk biaya hidup apa, yang variabel untuk biaya tetap hidup itu apa. Itu dia bisa menganalisis, akhirnya apa? Justru dia lebih bisa staff dan bisa lebih hidup daripada orang-orang yang kaya yang tadi, yang bisanya membuang uang. Jadi membuang uang, tapi tidak dia produksi, tidak dia punya produksi yang baik, maka suatu saat juga dia akan jatuh. Ya, itu. Makanya berbahagia orang-orang yang susah itu juga jiwa hidupnya jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang kaya mungkin nggak ada masalah dengan kondisi. Walaupun sepintas enak kok, dia Covid kok, ada orang pada turun ekonomi, dia kok hebat, dia bisa ini. Yaitu ya hanya soal waktu saja. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Pada titik impas, ya, besarnya laba sama dengan 0. Oleh karenanya titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik apa? Di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Ya, itu. Kalau pendapat dari Garrison dan Noren. Artinya di sini ya, tujuan dari break-even point analysis itu adalah kita bisa menetapkan titik impasnya. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu ya, dari nilai penjualan berapa ya, atau produksi berapa, itu kita tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Ya, itu. Oke. Jadi ya itu untuk supaya apa? Kita bisa nanti suatu saat dipergunakan jika perusahaan-perusahaan dalam kondisi sulit, kita ini akan sangat berguna sekali. Seperti kasus seperti sekarang ini. Kita tahu titik kita di mana supaya kita perusahaan itu tidak mengalami masalah. Jadi istilahnya apa? Ini adalah lampu kuning titik impas itu, atau break even point itu lampu kuning perusahaan. Jadi walaupun tidak untung, tidak rugi, tapi lampu kuning ya. Lampu kuning itu bisa menuju merah, bisa juga menuju hijau. Kalau penanganannya baik, maka bisa menuju hijau. Kalau penanganannya jelek, bisa menuju ke merah. Artinya bisa berhenti total perusahaan itu. Nah, di dalam BEP unsurnya itu ada beberapa ya. Pertama adalah biaya. Ya. Nah, biaya sendiri itu dibagi menjadi 2. Jadi kamu ingat-ingat ini, orang accounting harus paham lah. Biaya itu pasti ada 2. Sudah itu aja, fixed cost dan variable cost. Jadi biaya yang jumlahnya tetap meskipun aktivitas perusahaan berubah dalam kisaran kegiatan maupun yang relevan. Jadi kalau gaji karyawan setiap bulan itu rata-rata tetap
ya. Produksi 1000, produksi 1200, 300 itu biasanya biaya tetap. Karena ini jumlahnya misalkan 500, ya terus gitu terus saja, ya gitu. Nah, mungkin yang akan berbeda adalah biaya variabelnya. Contoh, ya kan nggak mungkin ya. Gaji karyawan, ya, atau gaji pokok karyawan itu. Mau jumlahnya 1000, produksinya mau 2000, ya tetap aja setiap bulan itu kalau misalkan ya gaji per orang itu misalkan 5 juta gitu, kalau orangnya 100 ya berarti harus bayar 500 juta. Terus setiap bulan harus kita sediain itu 5 juta kali 100, ya berarti 500 juta gitu aja. Itu tetap nggak berubah, ya. Makanya itu yang akan kita set benar-benar dioptimalkan orang tadi supaya apa? Biaya yang kita keluarkan secara tetap itu jadi kecil nantinya. Nah, kalau biaya variabel, biaya jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan. Makin tinggi kegiatannya, makin gede biaya variabelnya. Ya, gitu. Saya mau tanya ke kalian, kalau bayar listrik itu ada biaya tetapnya enggak? Ada enggak? Siapa yang bisa jawab? Anggita? Nggak ada, ya Pak. Biaya listrik itu ada biaya tetapnya enggak? Kalau kita membayar listrik itu ada biaya tetapnya enggak? Nggak, kayak berubah-berubah dia sesuai pemakaian. Yang berubah itu tarifnya Oh atau iya, tarifnya. Hah? Tarifnya. Nah, tarifnya kan. Jadi ya, biaya kita bayar listrik itu ada biaya tetapnya, ada namanya biaya beban atau abodemen, ya. Oh iya, abodemennya enggak. Kalau abodemennya enggak tetap emang tiap bulan sama. Ya, berarti ada biaya variabel dan biaya tetapnya ada kan, ya. Kayak telepon itu kan ada biaya abodemennya ada. Jadi itu ada. Jadi itu yang dihitung kalau kita bayar listrik misalkan. Maka biaya abodemen itulah yang menjadikan biaya tetap. Ya. Terus biaya variabelnya, ya tarifnya akan berubah-ubah. Itu sesuai dengan kegiatannya. Makin kecil ya makin sedikit, makin gede ya makin banyak. Gitu. Itu. Oke, itu contohnya ya. Kalau biaya tenaga kerja, lembur itu biaya tetap atau biaya variabel dalam tenaga kerja? Variabel. Variabel ya. Oke. Kalau tunjangan makan karyawan itu variabel apa tetap? Tetap. Hah? Tetap. Tetap. Pak. Kenapa tetap? Tetap. Karena dia per bulannya emang dikeluarkan gitu. Biaya makan setiap bulan itu setiap orang berubah-ubah apa sama terus? Sama. Setahu saya gak kenal jabatan juga sih. Serius sama? Sama, tapi Iya. tergantung perusahaan sih Pak. Biasanya kan ditetapin sebulan berapa gitu Pak. Oh iya, ada, Kalau betul. perusahaan saya kan, jadi kalau di tiap perusahaan kan beda-beda ditetapin sebulan biasanya berapa, sehari berapa Kalau kamu gitu. biaya tunjangan makannya berapa sebulan? Tetap. Tetap Pak, saya tetap. Kalau nggak masuk, dikurangin nggak? Kalau nggak masuk, oh iya dikurangin berarti itu lebih variabel ya. Iya benar. Iya, variabel kan itu kan. Kalau nggak masuk kan nggak dihitung ya, benar. Karena Ya, berarti harian. variabel. Iya ya, Kalau variabel. gaji berarti. pokok, kalau gaji pokok tetap apa variabel?
Kalau gaji pokok Ah, tetap. tetap. Jadi mau masuk nggak masuk tetap sama kan, ya kan? Ya benar. Kalau uang makan harian kan. Karyawan kontrak tapi karyawan potong Mak. di luar dari jatah cuti. Ya beda, kalau karyawan kontrak tetap sama, kalau gaji pokok ya tetap kecuali kalau karyawan itu kontrak harian itu beda, itu maksudnya variabel. Tapi kalau kontraknya bulanan ya tetap gaji pokoknya. Yang berbeda itu tunjangan transportasi yang dipengaruhi apa dia masuk kerjanya, itu variabel. Misalkan tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan shift, itu semua variabel masuknya. Ya, kalau misalkan tunjangan yang sifat tetap ada, misalkan tunjangan pendidikan, tunjangan keluarga, atau tunjangan keahlian, atau tunjangan jabatan, itu tetap, itu masuknya biaya tetap. Itu. Tapi kalau yang berubah, variabelnya ada perubahan, atau kalau misalkan di absen karena sakit, karena cuti, karena apa, tetap itu menjadi biaya variabel, ya itu. Jadi orang yang nggak masuk kerja berarti nggak dihitung, berarti termasuk itu variabel. Ya. Jadi itu kita harus pahami, harus anatomi biaya itu kamu harus paham ya, semuanya, mau listrik, mau telepon, mau air, ataupun dan lain-lain sebagainya, energi dan termasuk tenaga kerja, itu kamu harus pahami anatomi dari struktur biaya yang kita keluarkan. Apakah ini masuknya? Jadi kamu walaupun biaya upah karyawan itu juga harus kamu tahu ini yang masuk tetap mana, yang masuk variabel mana. Jadi nanti bisa kita hitung. Oke ya. Nanti kalau kita habis masuk lagi ya. Ya. Oke. Ini waktunya sudah diingatkan kurang 10 menit. Ya, apa? Oke. Sampai di sini ada yang tanya? Jelas ya? Untuk biaya jelas? Jangan yang tanya? Oke. Kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Jadi lanjut unsur BEP lainnya adalah penjualan. Jadi penjualan itu atau kita sebut revenue ya, pendapatan itu adalah sales price dikalikan unit yang terjual. Jadi harga penjualan ya dikalikan unit yang terjual. Ya. Jadi unit yang dijual itu itulah namanya penjualan. Nah, laba itu adalah revenue atau penjualan ya dikurangi fixed cost, dikurangi lagi variable cost. Jadi itu ketemunya di situ. Jadi kalau ada selisih ya, misalkan dari penjualan misalkan 1 juta, fixed cost-nya misalkan 300.000, variable cost-nya 150, ya berarti 1 juta dikurangi 450, berarti labanya adalah berapa? 650. Nah itu ya. Nah kalau harga jual ya tadi sales price tadi atau harga pokok penjualan tadi. Jadi ada unsur BEP itu ada 4 ya. Kalau ini terkait dengan ya laba ya itu. Tapi nanti juga dan apa? Selain juga berdasarkan penjualan juga dari dasarnya juga bisa di tingkat diturunkan lagi dari tingkat produksi atau produksi berapa. Jadi bisa dalam bentuk produksi. Tapi biasanya rata-rata itu nanti masuknya dalam sisi penjualan. Ya, baik itu penjualan secara rupiahnya maupun secara unitnya. Itu yang akan kita hitung sampai di situ. Oke.
Bagaimana perhitungannya? Ya. Jadi secara matematik perhitungan BEP itu ada dua cara, ya. Menggunakan dasarnya adalah penjualan, ya. Ini dasarnya ini, ya. Yang kedua adalah dasarnya ini. Nah, kalau penjualan ini adalah rumusnya ini. Ya. Kalau unit itu rumusnya adalah ini. Nah, jadi kita bisa tahu berapa rupiah ya BEP kita dan berapa unit yang kita jual, itu tahu. Jadi ini juga nanti bisa kita melihat kalau unit ini akan kita lihatnya apa? Berarti persediaan kita di gudang ada berapa? Maka begitu kita punya persediaan, maka perusahaan itu akan ketahuan. Jadi kalau sampai di sini itu kita akan BEP. Makanya kita bisa mengontrol persediaan itu dengan dasarnya BEP juga bisa. Jangan terlalu berlebih produksi, karena apa? Kalau produksi berlebih, takutnya kita hanya bisa menjual misalkan 1000 unit, tapi kita produksi 1500, maka 500 itu akan menjadi masalah nanti. Maka lebih baik 1000 unit kita produksi, dan 1000 unit itu bisa terjual. Gitu. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya, gitu. Nah, BEP itu ya adalah rumusnya adalah dalam bentuk RP ya, adalah fixed cost dibagi ya 1 dikurang variable cost ya VC ya dibagi sales ya. Jadi salesnya berapa? Jadi ini ya rumusnya yang kita harus pahami ini. Jadi biaya tetap dibagi 1 ya dikurangi biaya variabel dibagi salesnya atau ya penjualannya. Nah, sedang BP unit itu ya adalah fixed cost dibagi ya price ya dikurangi VC per unit. Nah, VC per unit ini rumusnya adalah ini ya fixed cost variable cost dibagi sales dalam bentuk unitnya ya dalam bentuk unit ya. Nah, sekarang kita akan belajar hitungannya ya. Misalkan dalam pendapatan grafis ya itu kalau kita menjual unitnya 400 unit itu setara dengan nilai 200.000 US dollar. Maka kalau titiknya di sini ya ini maka perusahaan kita dipastikan tidak untung dan tidak rugi ya. Tapi kalau di sini ya ada peningkatan memang ya secara nilai ya misalkan ini sini ya. Jadi kalau kita ingin untung maka kita harus memperlebar produksinya sampai ke sini terus dan terus dan terus dan terus. Begitu juga ya ini ya nilainya harus ke sini terus ya. Nah, inilah nanti yang kita bisa setting perencanaan laba
Jadi perencanaan laba itu startnya adalah dari sini. Ya, kalau itu dalam bentuk rupiahnya atau dalam bentuk uangnya, dalam bentuk unitnya adalah startnya dari sini. Ini baru perencanaan laba. Maka kalau Anda bisa menjual 600, ya, maka kemungkinan kita akan mendapatkan labanya sebesar ini. Nah, ini diarsir di sini, ini labanya. Ya, ini laba. Jadi ini laba. Jadi ini laba. Nah, inilah yang kita inginkan. Jadi dengan setting itu kita bisa tahu. Nah, tinggal kita tanya aja kemampuan tenaga penjualan. Ya. Gimana kamu tahun ini mau menjual berapa? 600 misalkan. Oke, kalau 600 berarti keuntungan kita akan naik ya menjadi berapa? Ini gapnya ya. Berarti kurang lebih $100, 100.000 ya. Ya. K. Inilah keuntungan kita. Ya, 100.000.